Dalam keheningan hidup, ada momen-momen di mana diam bukan lagi kebijaksanaan, melainkan pengkhianatan. Bukan terhadap orang lain, tapi terhadap diri kita sendiri. Stoicisme, filsafat kuno tentang pengendalian diri dan keteguhan hati, memanggil kita untuk bertindak dengan nalar dan keberanian, bahkan ketika diam terasa lebih aman. Berikut adalah 7 situasi penting di mana keheningan harus dipecahkan dan kekuatan batin kita harus bersuara. 1. Ketika ketidakadilan merajalela. Diam di hadapan ketidakadilan berarti menjadi kaki tangan ketidakadilan itu sendiri. Marcus Aurelius menulis, apa yang tidak baik bagi sarang, tidak baik bagi lebah. Kita semua terhubung, dan saat seseorang tertindas, kita semua turut terluka. Tugas kita adalah berbicara, bukan dengan kemarahan membabi buta, tapi dengan kejelasan dan keadilan. Seneca memperingatkan bahwa kemarahan adalah kegilaan sesaat. Maka lawan ketidakadilan bukan dengan dendam, tapi dengan kebijaksanaan. Diam bukanlah netralitas. Dalam situasi seperti ini, diam adalah penyerahan. 2. Ketika kebenaran terancam. Ketika kebohongan merajalela dan kebenaran diputarbalikan, diam adalah kematian kebijaksanaan. Epictetus berkata, siapa yang bebas dari tipu daya, bebas mempertahankan kebebasannya. Kita harus membela kebenaran, meskipun menyakitkan dan tidak populer, termasuk kebenaran tentang diri kita sendiri. Apakah kita diam karena takut ditolak? Karena takut dihakimi? Ingat, kejujuran adalah keberanian. Kita bukan stoik untuk kenyamanan. Kita stoik untuk memperjuangkan kebenaran. Dan kebenaran selalu pantas diperjuangkan. 3. Ketika nilai-nilai Anda dikompromikan. Kompromi kecil hari ini bisa menjadi pengkhianatan besar besok. Diam di saat nilai kita dilanggar adalah jalan menuju kehancuran batin. Marcus Aurelius mengingatkan, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Berbicara membela nilai tidak butuh kemarahan, hanya keyakinan yang tenang. Prinsip kita lebih berharga daripada kenyamanan sesaat atau persetujuan sementara. 4. Ketika ketakutan menahan Anda, ada keheningan yang lahir dari kebijaksanaan, tapi ada pula yang lahir dari ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut terlihat bodoh. Seneca berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ketakutan merantai kita, tapi orang bijak menghadapi ketakutan, menelusuri akarnya, dan melucuti kekuatannya. Diam karena takut adalah memilih stagnasi daripada pertumbuhan. Ingat, yang harus kita takuti bukan kegagalan, tetapi penyesalan. 5. Ketika orang yang Anda cintai tenggelam dalam keputusasaan. Keheningan di saat orang yang kita cintai menderita adalah bentuk pengabaian. Epictetus berkata, kita diciptakan untuk bekerja sama seperti kaki dan tangan. Tugas kita bukan hanya menjaga diri sendiri, tapi juga mengangkat mereka yang goyah. Berbicara tidak berarti menguliahi, tapi menunjukkan empati, ketenangan, dan cinta. Kata-kata kita bisa menjadi api kecil yang menerangi kembali jiwa yang hampir padam. Berbicaralah, karena kadang satu kalimat penuh kasih bisa menyelamatkan satu jiwa dari kegelapan. 6. Ketika martabat Anda dilanggar. Kadang keheningan terlihat seperti kedamaian, padahal sejatinya adalah penyerahan. Saat harga diri dilukai melalui penghinaan, manipulasi, atau pelecehan, diam bukan kerendahan hati, itu pengabaian terhadap diri sendiri. Epictetus mengingatkan, kamu adalah bagian dari esensi ilahi. Anda berharga, dan mempertahankan martabat bukanlah kesombongan, tapi penghormatan terhadap jiwa Anda sendiri. Bicaralah, tenang, tegas, dan tanpa kebencian. Diam dalam penghinaan akan membuat kita lambat laun mempercayainya. Tapi bersuara dengan integritas akan membebaskan Anda dari bayang-bayang orang lain. 7. Ketika keheningan mengkhianati tujuan Anda. Hidup terlalu singkat untuk tetap diam saat dunia menunggu suara Anda. Marcus Aurelius menulis, saat fajar sulit untuk bangun, katakan pada diri, aku punya pekerjaan sebagai manusia. Kita semua punya peran untuk mencipta, menginspirasi, menjadi cahaya dalam kekacauan. Berdiam ketika Anda harus bertindak adalah mengkhianati bukan hanya diri sendiri, tapi juga dunia yang butuh dampak Anda. Epictetus mengingatkan,
Jangan jelaskan filosofi Anda, jalani itu. Kadang tindakan pertama dalam menjalani filosofi itu adalah berbicara. Maka bertanyalah, apakah saya sedang menyusut dari tujuan saya? Jika iya, maka berbicaralah. Bukan demi tepuk tangan, tapi demi kebenaran yang dunia perlukan dari Anda. Diam di saat yang salah bisa lebih merusak daripada badai yang paling kejam. Ia menggerogoti karakter, melemahkan tekad, dan menjauhkan kita dari siapa kita sebenarnya. Tapi memecahkan keheningan ketika dibimbing oleh kebijaksanaan dan kebajikan adalah bentuk tertinggi dari pembebasan. Ini tidak mudah. Tapi stoik sejati tak pernah mengincar hidup yang mudah. Mereka mengincar hidup yang bermakna. Mari kita berkomitmen untuk berbicara ketika itu paling penting. Melawan ketidakadilan, membela kebenaran, menjaga martabat, dan menjalani hidup dengan keberanian. Karena seperti yang dikatakan Epictetus, tak ada hal besar yang tercipta secara tiba-tiba. Tapi suara Anda bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar.